Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Ya, seperti biasa, aku tidak tahu mau bicara soal apa ya. Akhir-akhir ini aku malas untuk upload video karena ya sibuk di kebun lah. Em, itu hanya sebagai alasan aja ya. Em, Oke, kali ini baiklah kita bicara soal itu ya, superstition atau takhayul, tapi bahasa aku adalah tahyul, gitu aja ya, biar biar mudah aku ucapkan, seperti itulah lidah aku mengucapkan. Nah, di background video ini adalah video kemarin sewaktu aku di kebun, aku menutup menyelimuti kebun aku yang sebelah kanan itu dengan jerami, dengan damen itu ya. Nah, banyak sekali superstition atau tahyul ini yang mempesonakan pikiran aku nggak habis pikir dan sampai percayalah, aku sampai beli bukunya. Tahyul itu dari mana datangnya? Seperti angka 13. Nah itu, gimana itu logikanya? Apalagi kalau dikombinasikan Friday the 13th. Jadi hari Jumat tanggal 13 lagi. Waduh, kita bisa kirap-kirap. Mau keluar takut lewat kuburan mengkirik, macam-macam. Nah, kalau tahyul ini mungkin coba diam sejenak, kalian pikirkan tahyul ini dari mana. Kalau kalian mempunyai persepsi atau percaya bahwa tahyul ini berasal dari Indonesia atau dari Asia, kalian benar. Ya, tapi ternyata tahukah kalian orang bule pun juga mempunyai tahyul. Dan orang Eropa, orang dari Amerika, orang barat dari dunia maju pun mereka itu juga percaya dengan tahyul. Mereka percaya dengan angka 13 itu adalah angka sial. Sampai dibuat Hollywood membuat film Friday the 13th sampai top terkenal di dunia kan. Ya, itu bukan hanya cerita kosong loh. Mereka itu benar-benar percaya dengan nomor 13 itu adalah nomor sial. Nah, kalau kalian perhatikan, bukan hanya di Indonesia aja, bukan hanya di Asia aja, di Amerika, Kanada, sampai di Eropa. Kalau kalian masuk di hotel atau gedung bertingkat, itu tidak ada tingkat 13 itu nggak ada. Dari tingkat 12 langsung ke tingkat 14. Lah, oporaitan sampai seperti itulah mereka itu percayanya. Nah, itu dari mana itu? Itu ya ada yang cerita itu dihubung-hubungkan dengan the Last Supper. Waktu Yesus menjamu dia punya disciple, nabi-nabinya. Nah, waktu duduk di meja itu 13 orang. Nah, itu dia ada yang dihubung-hubungkan dengan itu, kebenarannya di mana gua nggak tahu ya. Nah, percaya nggak orang Hong Kong atau orang China atau orang Jepang, Korea, orang di daerah situ, angka apesnya itu selain nomor 13, mereka percaya nomor 4 itu ya apes. Nah, kalau kalian di Hong Kong, aku belum pernah ke Hong Kong ya. Tapi sewaktu aku berlibur di Vancouver, di Kanada, itu banyak imigran dari Hong Kong yang mereka lari atau bagaimana transmigrasi ke Vancouver karena sewaktu Hong Kong diambil alih diserahkan ke China, itu banyak orang-orang kaya yang nggak mau tinggal di sana, mereka pada lari ke Vancouver sana. Maka itu di Vancouver itu seperti Hong Kong aja. Nah, di sana di hotel tidak ada tingkat 4. Dari 3 langsung ke 5. Nah,
Karena apa? Karena mereka percaya bahwa angka 4 itu adalah angka sial. Menurut cerita, angka 4 itu orang Kantung, orang Hong Kong, kalau mengucapkan kata 4 itu seperti itu mati, angka mati gitu loh. Nah, terus diasosiasikan dengan nomor 14 juga. Nah, angka 1 itu orang dari daerah situ, China, orang Hong Kong, Jepang, Korea, terus nomor 1 itu harus dicapai, keharusan nomor 1. Terus apa hubungannya dengan nomor 4? Nomor 4 itu adalah angka mati menurut mereka. Jadi angka 14 itu 1 dengan 4 itu angka sial. Angka 1 itu harus, 4 itu mati, jadi angka 14 itu harus mati katanya. Gendeng apa ora? Nuruti tahayul apa ora edan mumet teman modar. Nah, juga katanya ya, aku sendiri tidak tahu ini. Kenapa 4 itu angka sial? Karena peti mati mereka itu ya dipaku dengan 4 paku. Nah, itu dia. Nah, jadi orang-orang di Hong Kong sana, di China atau di Korea, Jepang, peti mati mereka itu dipaku dengan 4 paku. Jadi 4 itu angka mati. Kira-kira seperti itulah. Terus banyak lagi ceritanya. Kalian percaya nggak orang-orang terkenal, pemain baseball yang terkenal itu? Dia percaya ada satu yang terkenal ya, sukses juga memegang Piala Dunia ya. Dia percaya setiap dia memakai celana dalam yang sama atau kaos kaki yang sama, dia selalu bisa mencapai home run. Nah, apa gila itu? Dia percaya itu. Kalau dia nggak memakai kaos kaki butut dia nggak bisa hit home run, nggak bisa mencapai home run. Maka itu dia selalu memakai kaos kaki dia yang butut. Sudah lama, sudah butut, sudah bau basin gitu. Dia pakai, dia eman-eman. Akhirnya kalau pakai itu, dia bisa mencapai home run. Nah, itu sugesti atau apa, coincident, aku tidak mengerti. Kalau memang dia percaya tentang itu, apa salahnya kan? Dia menjadikan dia juara dunia. Nah, ada orang yang itu bisa kaya make celana dalam yang sama setiap hari. Iya 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 iya. Banyak banyak hal-hal yang tahyul-tahyul yang seperti itu ya. Nah, ada lagi. Nah, ini mungkin di Indonesia ada juga ya. Kenapa kita tidak boleh pakai payung di dalam rumah? Nah, itu. Kenapa kita nggak boleh berjalan di bawah tangga? Nah, itu juga tahyul yang di Indonesia nggak boleh. Di orang Itali paling percaya tahyul-tahyul seperti itu. Seperti itu jalan di bawah tangga itu, oh itu nono bagi orang Itali. Eh, jadi orang Itali itu superstitious sekali itu. Terus apalagi ya? Apalagi nah di Indonesia aku masih ingat itu dulu pernah dikatakan jangan jalan di bawah jemuran pakaian katanya. Itu juga nggak boleh itu, sial, garai sial katanya bikin sial saja kalau kalian jalan di bawah jemuran pakaian. Apalagi kalau jemuran pakaian itu ada celana dalamnya wanita. Jangan sampai kalian jalan situ. Apes katanya. Nah, aku punya teman yang yang dia itu agak lain sekali dia ya. Pernah ngomong-ngomong, aku lihat di laci dia itu ada tempat pakaian, simpan pakaian di bawahnya itu ada celana dalamnya perempuan. Nggak tahu itu celana dalamnya pacarnya atau istrinya. Aku sendiri nggak tahu. Dia simpen celana dalam itu. Nggak tahu apa. Aku tanya dia malu.
Ya udahlah aku biarin gitu aja. Lah kok ada orang laki-laki nyimpen, celana dalamnya cewek itu banyak. Kalian tahu, banyak orang yang aneh di dunia ini. Nah, sampai seperti itu, mereka percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau kalau mereka percaya mau apa lagi ya? Ya kita nggak bisa, itu ya memaki mereka. Ada juga yang mengatakan yang mana tahyul itu berasal berasal dari kepercayaan agama. Ada juga, yang menelusuri dan menghubung-hubungkan banyak tahyul itu yang berasal dari negara-negara mulai dari Rusia sampai ke Irlandia, Itali, Spanyol, ya, mmm, dan itu dianggap sebagai apa ya, katanya itu tahyul itu adalah kepercayaan dari sisa-sisa agama pagan. Agama pagan itu seperti agama kepercayaan nenek moyang gitu, seperti, eee, ilmu sihir gitu loh. Nah, seperti di Mesir atau di Saudi Arabia dulu ya, di Mekah itu banyak orang-orang yang percaya dengan hal-hal seperti itu, ilmu sihir. Nah, itulah, pagan itu ya semacam itu, ilmu sihir gitu ya. Eee, banyak yang menghubung-hubungkan antara, itu orang dulu itu ya, orang pagan itu percaya dengan tahyul-tahyul seperti itu. Mmm, kemudian agama pagan itu adalah agama sebelum agama Kristen masuk, kemudian digantikan oleh agama Kristen gitu. Namun tidak semua tahyul itu bersifat religius loh. Ada tahyul yang hanya didasarkan pada koinsiden saja, atau peninggalan nenek moyang. Jadi kalau kalian mungkin ingat waktu kecil itu ada, orang tua atau nenek kalian yang mengatakan, ojo penekan," gitu, "nanti ceblok-ceblok temen nih." Dibilang jangan naik-naik tangga atau apa, nanti kalian jatuh. Karena ada sugesti, dibilang nanti jatuh-jatuh, kalian jatuh jatuh beneran tuh. Eee, karena zaman dulu ya, mmm, orang itu tidak mengerti tentang banyak hal. Jadi ya ngertinya mereka itu larinya ke tahyul begitu, eee, karena ketidakmengertian itulah mereka terus ke agama misalkan. Terus karena tidak mempunyai jawaban ya, terus ya itu Tuhan, dari Tuhan. Nah kalau sudah kita mengatakan itu dari Tuhan, sudah nggak bisa didebat lagi. Eee, banyak sekali, yang dihubung-hubungkan dengan ini, dengan itu, kalau aku bicara dengan, eee, soal agama nanti ya banyak yang tersinggung lagi, dikira ini aku apa ya, dikira aku ini infidel atau, kafir atau, mau ngafir-ngafirkan ya terserahlah. Tapi aku ini anak alam kok. Ada yang tanya, "Nah, agamamu apa?" Katanya, "Ya apa urusannya agama aku dengan kamu? Eee agamaku sak karep-karepku dhewe toh." Lah ya gitu, sesuka aku. Aku adalah anak alam. Nah itulah, agama aku adalah alam semesta. Nah, itu mungkin, "Oh, kok begitu, kok agama gitu?" Ya ya apa salahnya sih agama, kok mesti harus 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 menganut agama yang tercatat di kartu penduduk, apa urusannya dengan kartu penduduk? Eee, aku mau percaya dengan badut, dengan apa, sakarepku, iki hidup-hidupku sendiri, aku tidak minta duit dengan kalian, kalian nggak gaji aku, nggak tanda tangani aku punya cek, aku nggak minta duit dengan kalian, ngapain kalian ribet dengan aku, apa yang aku percayai, ya gitulah kira-kira.
Tapi banyak loh sampai sekarang ini orang yang ribet, baru kenal dengan aku di kapal, ada berani yang menanyakan agama aku apa. Apa urusannya? Kamu saudara bukan, family bukan, takok kok sing jelemit-jelemit seperti itu urusannya apa? Mau apa? Mau ngasih duit atau piye? Ya, gitulah. Nah, kembali lagi ke tahayul ya. Orang Itali, mereka itu, nah kalau banyak orang yang eh, menganggap angka 13 itu adalah angka sial kan. Kalau orang Itali lain lagi, orang Itali itu dia paling tidak senang dengan angka 17. Dia anggap angka 17 itu adalah angka sial. Oke, karena apa? Coba lihat angka 17 itu kan kalau ditulis dengan uh, nomor Romawi ya, itu kan X V I. Itu X, angka X kayak kali itu V kayak Victor II. Itu kan 17 kan. Nah, kenapa mereka takut atau tidak senang dengan angka nomor 17? Itu karena angka 17 itu bisa diputarbalikkan menjadi huruf V, I, X, I, visi. Bahasa Italia, visi itu artinya mati. Macam kalian punya jantung sudah tidak berdenyut lagi, flatland, mati. Nah itulah alasannya kenapa orang Italia itu tidak senang atau menganggapnya angka 17 itu adalah angka sial. Oke, kalau kalian sekarang lihat ini di background aku ya, di background gambar itu ada, itu sewaktu aku berlibur di Jepang, di Tokyo. Jalan-jalan di Tokyo, terus kemudian ada ya ini ya, yang sekarang ini aku sedang jalan-jalan di pasar lokal, di Barcelona, kota Barcelona di Spanyol. Nah, pasarnya seperti ini, macam-macam, tapi pasarnya bersih, nggak becek, bagus sekali di dalam gedung. Aku senang jalan-jalan ke Barcelona. Ini adalah foto aku sewaktu aku masih muda dulu. Aku dengan teman-teman aku yang aku kenal, yang aku temui sewaktu aku masih muda berkelana ke sana sini, kenal dengan mereka itu ya. Nah, seperti itulah kehidupanku dulu, bebas, bebas seperti jaran ucul. Kalau sudah kalau aku sudah berlibur seperti jaran ucul, tapi kalau bekerja ya bekerja beneran gitu. Jadi waktunya kerja aku kerja, tapi waktunya berlibur ya seperti jaran ucul. Aku nikmati, tidak peduli duit habis berapa, yang penting aku senang. Aku senang ke tempat-tempat yang bagus, ke tempat-tempat yang belum pernah aku kunjungi. Jadi aku jalan-jalan ke sana sini, ke Mesir, ke piramid itu dulu aku masih 20-an itu sudah sampai belasak-belasak ke sana semua. Kalian mungkin banyak yang penonton sekarang ini nonton video aku ini, mungkin kalian masih belum lahir waktu itu. Tapi aku sudah sampai ke Mesir sana, ke Spanyol. Ya, aku seneng jalan-jalan. Aku jalan kerjaanku memang selalu keliling-keliling ke sana sini, ditugaskan sana, tugas sini. Jadi seperti itu. Aku senang. Dunia ini indah sekali. Zaman dulu ya, sewaktu aku belasaan ke sana sini, itu masih belum ada teroris. Masih belum ada ini itu sandra-sandraan, itu pesawat disandra belum ada. Jadi masih masih senang, kemana-mana aman lah. Sekarang ini zaman dulu itu temen aku itu dia beli base sekolah itu dirombak menjadi rumah.
menjadi camper. Jadi teman aku itu dia nyopir dari London, Manchester sana turun ke Eropa lewat ke Turki, Iran, Syria, Afghanistan, Irak sampai ke Thailand. Zaman dulu ya aman-aman aja, nggak ada yang rusui. Terus kemudian ada teman aku lagi yang keliling dari Amerika sampai ke Beijing, lewat Eropa, lewat Rusia, dari Moskow sana, lewat terus sampai tembus ke Mongolia, ke Beijing sana. Zaman dulu nggak ada yang rusui, dia pakai uh, sepeda motor Harley, tapi kemudian nggak jadi karena Harley tidak mau membantu dia. Kalau ada kerusakan nggak mau ribet lah, karena Harley sudah top gitu. Akhirnya dia memakai sepeda motor BMW. Karena BMW mendukung dia kalau sekali waktu dia ada kerusakan mesin itu ya dikirim baru, dikirim partnya, cepat sekali ngirimnya. Jadi dia seperti disponsori begitu. Oh alah, terus banyak lagi apa ya, tahyul-tahyul yang ingin aku ceritakan sebenarnya masih banyak juga. Dulu aku kalau pagi-pagi itu dengan makku dibilang, oh jangan makan jeruk katanya. Oh, wetengmu loro, nanti perutnya sakit pagi-pagi jangan makan jeruk. Padahal ya jeruk kan mahal ya. Jadi nggak boleh dihabiskan pagi, tunggu sampai siang panas-panas baru makan jeruk kan enak. Karena aku geragas ya begitu, pagi-pagi sudah makan jeruk. Aku ingat satu hal lagi, dulu kalau kita potong ayam ya, aku tuh nggak boleh makan brutunya. Brutu tahu nggak? Itu pantat ayam itu loh. Itu makku itu bilang, Simbo bilang nggak boleh, jangan makan brutu. Dia bilang gitu. Kalau kalau kamu makan brutu nanti kamu jadi bodoh katanya. Sampai lama itu aku nggak pernah makan brutu, takut. Terus akhirnya aku coba makan brutu, kok enak ya gurih. Oh, kenapa kok aku nggak boleh makan bruto? Nggak taunya karena si nenek aku tuh udah nggak punya gigi, jadi kalau makan daging sulit. Kalau bruto kan enak, empuk gitu dimakan dengan dia. Jadi itu brutunya itu pantat ayamnya itu untuk nenek aku, untuk Simbah. Oh, alah, macam-macam. Karena ya apa ya, aku hidup, aku merasa senang karena ada superstitious itu tadi, kita punya tahyul sana, tahyul sini, jangan begitu nanti kualat," katanya begitu ya. Ya ada banyak yang begitu. Nah makanya itu, kadang kita itu ditakut-takuti. Nah kucing hitam, orang paling takut dengan kucing hitam. Kalau kita bepergian katanya ya, aku ingat dulu, kalau kita pakai motor atau jalan gitu ya, ada kucing hitam yang meloncat nyebrang jalan itu, kita sudah takut, ketir-ketir, katanya pasti ada celaka, pasti ada mau kejadian apa gitu. Nah itu salah satunya. Terus kalau ada ular hitam yang eh, lewat di jalan, aku pernah waktu itu jalan-jalan belasak-belasak di kampung Baduy sana. Ada ular hitam yang lewat di jalanan kecil itu. Wah, kita takut. Ada teman aku yang bilang, oh itu ular hitam, kamu lihat itu. Apes nanti kita, yuk kita balik aja katanya. Oh ngapain udah jauh-jauh kok mau pulang itu. Oh ngapain? Aku teruskan aja ya nggak ada apa-apanya. Ya wis. Kadang-kadang kita hidup tuh ya seperti itu, banyak sugesti, ditakut-takuti tentang ya yang namanya itu tahyul tadi itu, tapi ya karena itu aku seneng. Aku seneng, jadi hidup itu ada variasinya seperti itu. Ya udah aku sudah ngobrol lama sekali ini hampir 25 menit. Kalian sudah ikut tua dengan aku. Umur kalian sudah 25 menit lebih tua dari sebelumnya. Kok yo ono sing ngrungokno ki piye? Ya wis suwun suwun suwun, terima kasih. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like,
komen, share, dan subscribe. Adios, my friend.